Belum usai kegeraman masyarakat terkait kasus dokter residen di RSHS Bandung, publik kembali dikejutkan dengan ulah bejat oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Bagaimana tidak, dokter kandungan tersebut melakukan pelecehan seksual kepada ibu hamil saat USG. Aksi tidak senonoh dokter kandungan terungkap usai rekaman CCTV saat kejadian viral di media sosial. Peristiwa pelecehan seksual ini diduga terjadi pada tahun 2024. Polisi bergerak cepat, dokter kandungan ini pun ditangkap Satreskrim Polres Garut pada Selasa malam dan masih diperiksa atas dugaan pencabulan. Polisi tidak bisa menghadirkan oknum dokter berinisial MSF tersebut kepada media karena statusnya masih sebagai saksi. Dua pasien yang diduga menjadi korban pelecehan telah diminta keterangan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polres Garut. Dokter semestinya menjadi sosok terpercaya dan memberi rasa aman bagi pasien. Selain mencoreng institusi dan profesi, perbuatan para oknum dokter cabul tersebut membuat korban trauma berat. Lantas, bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap pasien dan memastikan kejadian serupa tidak akan terulang? Apakah hukuman yang pantas diberikan kepada para predator seksual tersebut? Ya pemirsa, sebelumnya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mendatangi Polres Garut, Jawa Barat untuk meminta keterangan oknum dokter yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasien ibu hamil. Ya, 3 orang dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Kementerian Kesehatan memeriksa oknum dokter yang diduga berbuat asusila terhadap pasien hamil di Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran menjadi rujukan penyidik kepolisian. Dan menurut pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, penyidik kepolisian memerlukan putusan rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Ya, sementara itu pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia IDI Jawa Barat mengecam tindakan dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat saat pemeriksaan USG. Ya, pelaku terancam diberhentikan dari keanggotaan IDI dan berikut pernyataan Ketua IDI Jawa Barat Dr. Lutfi. Barat sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Garut untuk menelusuri permasalahan tersebut. Dari data yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan itu memang betul seorang dokter spesialis kandungan dan bertugas di Kabupaten Garut sejak tahun 2023. Sedangkan kasusnya sendiri terjadi di tahun 2024. Dan yang bersangkutan ini bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah dan juga beberapa klinik yang ada di Kabupaten Garut. Dan sanksi yang akan kami berikan saat ini dalam proses pembahasan di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan juga Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia. Dan tentunya kami juga paralel menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sanksi terberat yang dapat kami berikan kepada yang bersangkutan adalah sanksi disiplin berupa pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Ya pemirsa, satu persatu ya curhatan korban ya, diduga korban dari dokter kandungan di Garut, Jawa Barat ini bermunculan di sosial media. Tidak hanya satu, bahkan di luar prakteknya, ini katanya juga kabarnya di rumahnya juga dia kerap melakukan KDRT dan segala macam. Tapi itu pun masih dalam penyelidikan juga ya. Tapi paling tidak perilakunya ini sudah berulang kali ia lakukan. Baik itu terhadap pasien maupun terhadap asisten rumah tangganya. Nah lalu kira-kira hukuman berat apa yang pantas diterapkan begitu ya, dijatuhkan untuk oknum-oknum dokter yang seperti ini gitu Kak. Dan juga dorongan masyarakat terkait hukuman kebiri kimia, apakah sudah pantas dilakukan atau diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual yang korbannya ini lebih dari satu. Kita bahas ya pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mas Vincentius Mendrova, pakar hukum Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi, Mas Vincent. Selamat pagi, Bang Vincent.
Selamat pagi Mas. Kemudian juga di studio ada Mas Hermawan Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Mas Hermawan. Inggris. Selamat pagi, Bang Philip. Siap. Ada juga nanti terhubung dengan sambungan Zoom ya, ada Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Tapi kita akan sapa Bang Reza. Nanti kita ke Bang Hermawan terlebih dahulu Bang, bagaimana melihat fenomena ini dokter lagi menjadi sorotan begitu, Bang Hermawan? Ya betul, ini bukan hal yang terusan harusnya berulang ya, tapi kalau bisa cukup sampai di sini. Mungkin. Karena ya, Mungkin. ya ini yang kita harapkan. Ya. Tentu saja karena profesi dokter ini adalah salah satu tulang punggung layanan kesehatan. Oke. Di Indonesia apalagi kita sangat kekurangan dokter dan dokter spesialis. Maka itu kalau dokter yang menjadi salah satu tulang punggung profesional di bidang layanan kesehatan sangat disayangkan kalau kasus ini harus berulang. Nah oleh karena itu kita harus hentikan dengan cara pertama memantapkan etika dan profesional dokter dengan menghargai profesi dan sumpah profesinya. Yang kedua nanti dengan cara memperbaiki tata kelola layanan kesehatan. Apakah itu di rumah sakit, di klinik, puskesmas, balai pengobatan, dan lain-lain. Nah kalau kita belajar dari kasus yang terjadi di Garut dan sebelumnya di Bandung, ini juga berkaitan dengan dua hal itu. Menyangkut profesionalitas dan integritas pribadi seorang dokter. Yang kedua adalah tata kelola dan prosedur layanan itu sendiri Dari yang menjadi vaskesnya persoalan. Nah, dua sisi ini harus kita benahi dan kalau bisa cukup sampai di sini Bung Philip dan Mbak Putri. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi begini yang menarik, kasus ini bisa jadi memang fenomena gunung es. Banyak kasus yang mungkin terjadi tetapi tidak terekspos dan terlaporkan karena menyangkut martabat. Pemeriksaan kesehatan itu cukup private. Nah, kalau kita telah kasus yang di Garut, ini nanti kita lihat dari perspektif hukum juga. Itu ada kamera CCTV di dalam ruang praktek dokter ketika ada hubungan antara dokter dengan pasiennya. Nah, dua sisi. Terekspos memang karena ada tindakan abuse of professional. Artinya ada tingkatan yang praktek tanda kutip, tapi juga di sini ada CCTV di dalam ruang praktek. Sebenarnya boleh nggak? Boleh nggak tuh? Ini mengekspos sisi kerahasiaan pasien justru. Sebenarnya Seharusnya tidak boleh, Oke. karena informasi medis memang hak pasien. Tetapi medical record dan kerahasiaan medis itu statusnya cukup diatur dengan ketat. Bahkan bisa terkategori rahasia negara tuh kalau disejajarkan dengan itu. Saking pentingnya menutup informasi dan kerahasiaan pasien. Nah itu sisi lain ya. Tetapi bahwa di situ juga seorang dokter seharusnya juga ada pendamping. Nah ini yang saya sebut sebagai dengan prosedur layanan. Ada sebenarnya yang disebut dengan patient center care atau patient and family center care. Itu diatur dalam kewajiban Vaskes dan dimuat di dalam akreditasi, baik akreditasi rumah sakit maupun akreditasi klinik. Apa yang dimaksud patient center care? Itu respect to dignity, penghormatan terhadap martabat, sehingga seyogianya bila pasien dan dokter itu berbeda jenis kelamin, paling tidak harus ada pendampingan. Betul. Baik dari sisi keluarga pasien, apalagi juga dari sisi tenaga kesehatan yang melayani. Nah ini di samping gunanya untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi agar tidak hanya dipahami oleh pasien, tapi keluarga pasien juga harus paham supaya ada proses pelayanan kesehatan yang optimal atas tindakan dan konsekuensi medis setelahnya. Nah, tetapi di sisi lain ini menyangkut respect to dignity tadi. Nah ini adalah penghormatan terhadap martabat sehingga seyogianya apalagi dokter yang berbeda jenis kelamin ya dengan pasiennya. Jangankan yang berbeda jenis kelamin, yang sama saja harus didampingi. Karena sekarang ini penyalahgunaan pelecehan ya itu tidak selalu identik dengan yang berbeda jenis kelamin kan. Nah sama pun itu bisa menjadi persoalan. Ini lagi-lagi menyangkut prosedur yang harus kita kuatkan dan ini menjadi evaluasi juga baik tidak hanya bagi profesional atau individu dokter, tapi juga dari provider layanan atau Vaskes. Kebetulan kami juga mengelola rumah sakit dan klinik, dan ini menjadi concern ya terhadap kualitas pelayanan terhadap publik. Oke. Mbak Putri. Saya mau ke Bang Reza terlebih dahulu. Mas Reza, ini jangan capek-capek ya Mas ya, kayaknya kemarin capek banget ngomongin RSHS ya, PPDS begitu yang praktek di RSHS Bandung, kali ini di Garut Mas Reza. Ini kok muncul terus nih kasus-kasus serupa ini, fenomena yang terjadi ini apakah memang benar yang dinyatakan Mas Hermawan ini sebetulnya kayak gunung es begitu ya, ini puncaknya, di bawah-bawahnya ternyata mungkin bisa jadi banyak nih kasus-kasus serupa.
Semalam saya berbincang dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Slamet. Alih-alih meyakini bahwa kita bisa memotret masalah ini dengan kiasan gunung es, justru Dr. Slamet saya simak menyebut ini anomali. Sebetulnya saya gembira ketika dikatakan ini anomali. Karena yang saya tafsirkan, kata anomali menunjukkan bahwa sesungguhnya ada jauh lebih banyak lagi dokter yang berperilaku baik, yang memberikan pelayanan prima. Sementara kalau kita pakai asumsi fenomena gunung es, maka justru sebaliknya, jauh lebih banyak lagi dokter-dokter yang terkesan atau barangkali punya persoalan hukum, melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kemudian menjahati pasien-pasiennya. Pertanyaannya, sekarang kita mau meyakini asumsi apa? Apakah ini anomali ataukah ini gunung es? Sayang beribu sayang, sampai hari ini saya tidak punya akses ke data Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan seberapa banyak sesungguhnya angka realnya itu seperti apa. Penyimpangan terutama sekali terkait dengan kekerasan seksual yang sudah dilakukan oleh oknum dokter. Pertanyaan yang kedua adalah, lantas bagaimana penyikapan organisasi terhadap angka-angka itu? Kasus demi kasus, dokter demi dokter diapakan oleh organisasi? Tidak cukup sampai pada data di tingkat organisasi. Karena kekerasan seksual merupakan pidana, maka sudah barang tentu kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter harus sampai ke otoritas penegakan hukum. Sehingga muncul pertanyaan ketiga yang kurang lebih sama, yaitu berapa tinggi atau berapa rendah data yang dimiliki oleh otoritas kepolisian misalnya terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter. Kalau data itu tersedia, pertanyaan yang keempat, lagi-lagi mirip, apa penyikapan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual tersebut? Sekali lagi, sepanjang yang saya simak dalam sekian banyak forum diskusi maupun pemberitaan di media, tidak ada data itu. Sehingga praktis kita tidak pernah bisa berdiskusi secara benar-benar objektif dan terukur. Sehingga pada akhirnya kita teryakinkan pada asumsi fenomena gunung es, ataukah ini anomali belaka. Baik Bang Reza, tapi kalau kita melihat bagaimana fenomena dokter yang bermasalah ini, kemudian kan seorang dokter yang memiliki kekuatan yang cukup besar ya untuk memeriksa tubuh pasien yang sakit, kemudian malah disalahgunakan. Kalau Bang Reza sendiri melihat bagaimana perilaku dari dokter tersebut, apakah yang bermasalah memang dokternya tersebut atau memang pengawasannya yang tadi Bang Hermawan bilang ada gitu kesempatan, ya? Ada begitu peluang. Ya. Gayung bersambut kalau kata Putri. Pertama, kalau kita tinjau dari perspektif teoritis, maka memang kita punya alasan untuk khawatir bahwa jangan-jangan ini bukan hanya satu atau dua peristiwa. Kalaulah sebutan fenomena terlalu dramatis, anggaplah ternyata ini jumlahnya barangkali tidak sedikit. Kenapa? Karena ya apa boleh buat, kalau kita pakai teori relasi kuasa, teori power asymmetry, maka ya kita bisa potret relasi antara dokter dengan pasien memang relasi yang rentan. Seandainya tidak ada pengendalian. Satu pihak kuat, pihak lainnya lemah. Ada yang dominan, ada yang submisif. Ada yang mengendalikan, ada yang dikendalikan. Satu pihak yang serba kuat, serba dominan itu, hitung-hitungan di atas kertas memang berpotensi menjadi pelaku. Sementara pihak yang lemah, yang submisif, yang dikendalikan akan terdudukkan sebagai korban. Namun saya tidak akan gegabah menyebut bahwa niscaya relasi antara dokter dengan pasien adalah relasi yang berbahaya atau beresiko bagi pasien. Tidak. Karena relasi kuasa yang timpang itu atau power asymmetry itu tidak akan ada mewujud sebagai perilaku kejahatan sekiranya ada pengendalian. Baik pengendalian dari dalam diri si dokter sendiri, intrinsik sifatnya, atau pengendalian dari luar, ekstrinsik pengawasan bentuknya. Nah, dari poin satu ini, kita maka bisa masuk ke poin kedua untuk menyimpulkan, maka boleh jadi peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya terletak pada dimensi individu. Si dokter, apakah dia memang punya persoalan ketidaktaatan pada etik, atau punya persoalan stres yang coba diatasi dengan melakukan kejahatan, ataukah faktor keletihan, ataukah faktor kelainan seksual atau gangguan jiwa seperti yang diutarakan oleh Polda Jabar. Sementara pada pull factor atau faktor penariknya, dimensi organisasi.
Kalau bicara dimensi organisasi, silakan kita coba cek sama-sama seberapa jauh otoritas kedokteran kita punya faktor-faktor pendukung atau tidak untuk menegakkan etik itu. Ditambah lagi dengan adanya, ini yang saya paling khawatirkan, adanya jiwa korsa menyimpang. Secara tipikal, sejawat, kolega, atas nama kesetiakawanan, boleh jadi akan memilih untuk tutup mulut terhadap segala macam bentuk penyimpangan, aib, kesalahan, bahkan mungkin kejahatan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Nah, kalau kemudian kita bersepakat bahwa dimensi individu dan dimensi organisasi saling berkontribusi bagi terjadinya peristiwa-peristiwa yang menakutkan sekaligus menyedihkan ini, maka memang kita harus turun mesin. Pembenahannya betul-betul menyeluruh, baik pada insan kedokterannya maupun pada otoritas kedokterannya. Oke, baik, saya ke Mas Vincent. Mas Vincent, kalau ngelihat ini dua kasus ini yang kita soroti ya, di Garut dan juga Bandung ini. Konstruksi hukumnya, ini kan mereka punya kuasa terhadap korbannya begitu ya. Apakah konstruksi hukumnya ini sama atau berbeda dengan mungkin kasus-kasus pelecehan seksual umum lainnya begitu? Ya, kalau kita berbasis pada pelecehan seksual, sekarang kan memang sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual ya. Nomor 12 tahun 2022. Tentu itu yang akan menjadi dasar nanti dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada penuntutan dan putusan pengadilan. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang ada, tentu kita bisa menghubungkan relasi kuasa atau kewenangan dokter dalam melakukan tugas dan fungsinya menangani pasien. Dan itu terjadi di dalam momentum penanganan pasien misalnya. Nah, kalau kita berbasis pada itu, tentu memang di pasal 6 bagian C-nya, itu memang diatur terkait dengan tindak pidana yang menyalahgunakan atau setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya dengan melakukan perbuatan pelecehan seksual. Dan kalau kita lihat dari ancamannya itu ancamannya 12 tahun penjara gitu ya. Dan sebetulnya tidak hanya itu saja yang bisa dijerat kepada pelaku-pelaku tindak pidana pelecehan seksual, apalagi pelaku yang memiliki kewenangan, kedudukan ya, kuasa dalam melakukan penanganan seperti dokter misalnya, itu juga oleh pengadilan, oleh majelis hakim itu bisa memberikan pidana tambahan dengan ya, ada dalam ketentuan itu pidana tambahannya adalah memuat dalam amar putusannya adalah pengumuman identitas pelaku gitu. Jadi itu disebarluaskan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pelaku ini adalah pelaku pelecehan seksual gitu. Untuk kurungannya sendiri apakah ada memungkinkan penambahannya juga? Ya, tentu bisa kalau soal hukumannya tentu kita berbasis pada pasal 6 C tersebut ya, hukumannya 12 tahun penjara. Sejauh ini semua kasus pelecehan pasti maksimal 12. Ya, maksimal 12 tahun penjara. Tetapi ada pidana tambahan termasuk tuntutan ganti rugi atau restitusi. Nah, ini yang menarik untuk bisa diperhatikan dan kita sorot bersama juga. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini oleh undang-undang itu diberikan amanat atau kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku ini yang tujuannya nanti untuk memberikan ganti rugi terhadap korban-korban dari pelaku tersebut. Gitu. Jadi jangkauannya sampai di sana. Cuman yang memang menarik ya kalau kita lihat di kasus di Garut itu tadi sudah disinggung berkaitan dengan soal ini kan ketahuannya viralnya kalau di Garut ini karena CCTV ya. Ya memang kan bisa dilihat dulu apakah CCTV ini bagian dari proses rekam medis atau tidak kan begitu ya. Bagian dari prosedur SOP dalam penanganan pasien atau tidak. Meskipun dengan demikian di dalam undang-undang tindak pidana pelecehan seksual ini itu memang diatur secara spesifik ya dalam hal melakukan perekaman termasuk CCTV ini wajib atas sepengetahuan
orang tersebut. Ya tidak spesifik kepada pasien, kepada siapapun gitu. Terutama yang memiliki muatan seksual. Nah, kalau berkaitan dengan CCTV di ruang pemeriksaan seperti itu, ini tujuannya apa? Kan orang kan pasien kan buka. Kalau informasi yang beredar ya kita baca-baca di sosial media itu memang sudah banyak aduan ke klinik tersebut, tapi karena tidak ada bukti, kemudian akhirnya dipasanglah CCTV, katanya sih begitu ya. Tapi kita masih menunggu rilis dari kepolisian. Tapi kalaupun memang benar, artinya juga kan tindak lanjut dari kliniknya gimana nih setelah ada bukti seperti itu? Apakah hanya pelaku nih yang bertanggung jawab membayar restitusi misalnya atau dihukum? Vaskesnya bagaimana? Apakah tidak bertanggung jawab juga karena pengawasannya sangat lemah pada saat itu? Kita bahas nanti ya. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali usai jeda berikut, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan Putri yang menggantung kepada Bang Vincent. Tadi bagaimana Bang, kalau kita melihat bagaimana kasus pelecehan seksual ataupun yang dilakukan oleh dokter ini kan dilakukan oleh oknum dokter begitu ya. Kemudian dokter memiliki kekuatan yang begitu besar untuk melakukan kejahatan seperti ini. Apakah memang bentuk hukumannya hanya 12 dalam tanda kutip maksimal 12 tahun dan hanya dimiskinkan ataupun diambil harta bendanya? Berarti tidak ada perbedaan dengan pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang umum dong. Padahal dokter memiliki kekuatan yang begitu besar begitu. Ya, sebetulnya fokusnya sebetulnya lebih pada unsur menyalahgunakan kewenangan itu. Jadi siapapun profesinya dalam konteks menyalahgunakan kewenangannya, kedudukannya, itu memang ancamannya maksimal 12 tahun penjara itu. Itu dengan bisa dilakukan pidana tambahan dengan pengumuman secara publik gitu ya, dan dilakukan perampasan terhadap harta kekayaannya itu. Tetapi karena ada juga isu mengatakan soal sepertiga tersebut itu, penambahan pidana sepertiga itu sebetulnya lebih pada proses perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan dalam tahapan atau prosedur dalam tahapan melakukan penanganan, pemulihan atau pelindungan terhadap korban. Jadi ini kan bukan dalam tahapan penanganan, pelindungan dan pemulihan. Setelah kejadian berarti bahwa tambahan sepertiga itu. Iya, setelah misalnya begini, ini kan sudah ada korbannya, sudah diproses dan sedang dilakukan dalam tahapan penanganan atau pelindungan dan pemulihan begitu. Tetapi dalam proses itu ada orang yang memiliki kewenangan yang diberikan tugas untuk melakukan pemulihan itu dan melakukan pelecehan seksual, barulah orang yang melakukan itu ditambah sepertiga. Itu yang dimaksud dengan penambahan pidana sepertiga terhadap perbuatan pidana pokoknya itu gitu. Kalau misalnya hukuman kebiri kimia ini sudah banyak sekali loh korban bermunculan. Misal terbukti. Ini kalau kita lihat kan dari yang beredar di sosial media ini bahkan lebih dari 2-3 orang gitu, bahkan sampai asisten rumah tangga kabarnya, walaupun kita masih menunggu hasil kepolisian ya. Tapi kalau lebih banyak lagi korban yang muncul, sudah pantas nggak hukuman itu diberikan? Ya memang kalau soal hukuman kebiri ini kan masih pro dan kontra ya. Tetapi saya pikir ini juga bisa menjadi bahan diskursus kita semua ya. Kalau ini menjadi sangat fatal, apalagi pelakunya ini satu orang bisa melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang begitu banyak korban. Nah ini bukan tidak mungkin ada tahapan sampai ke tahap kebiri itu, tetapi memang ini masih tahap pro dan kontra gitu. Kalau kita lihat dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, masih fokus pada undang-undang tindak pidana pelecehan seksual ini, terutama di pasal 6C ini gitu. Nah harapan kita sebetulnya ya tadi itu selain ditetapkan tersangka, memang segera dilakukan penyitaan terhadap aset-asetnya tersebut gitu. Ya supaya ada jaminan juga kepada para korban ini ketika misalnya ini orang di penjara, kan selama ini hanya di penjara, tapi bagaimana memberikan efek jerak efek jerak dan ganti rugi juga kepada si korban gitu. Jadi kalau rumah sakit dan klinik seperti apa tanggung jawabnya? Nah, tentu memang ini kan memang juga ada pidana terhadap korporasi ya, tetapi memang harus hati-hati dalam mengkaitkan dengan korporasi atau tempat dia bekerja. Apakah memang ada hubungan langsung dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual itu atau tidak gitu. Nah ini memang ya kita lihat karena itu dalam proses penyidikan akan terlihat
Apakah memang ada unsur sengaja misalnya dalam pemasangan CCTV tersebut ya. Nah, apakah juga ada tujuan lain yang direncanakan oleh pemilik vaskes itu gitu ya dalam perekaman CCTV itu gitu. Yang pasti itu tidak boleh dilakukan perekaman CCTV itu meskipun tadi misalnya niatnya baik ya. Untuk membuktikan. Untuk membuktikan, tapi itu tidak boleh kecuali karena memang diatur kalau itu bermuatan seksual. Karena memang kan penanganan medis tersebut pasti bermuatan seksual, membuka, memeriksa begitu, dan wajib atas sepengetahuan daripada korban. Selain daripada itu juga harus hati-hati dan ini bisa menjadi berkembang kasusnya. Siapa yang mentransmisikan rekaman CCTV tersebut? Apakah memang itu keinginan daripada korban atau tidak? Gitu. Nah ini juga ada ancaman pidananya. Bagi yang melakukan perekaman tersebut kan sekarang no jika, viral no justice, Bang. Oh, betul. Itu kan 2024. Jika korbannya sendiri yang kemudian memprotes, tapi kalau korbannya sendiri yang justru meminta untuk memviralkan atau supaya mendapatkan ya kalau memang itu gitu? keinginan daripada korban, ya berarti unsur soal perekaman itu berarti kan sepengetahuannya keinginan untuk mentransmisikan itu, menginformasikan itu kepada publik dalam rangka misalnya ya no viral no justice. Itu dalam rangka itu. Tetapi kalau itu tidak sepengetahuannya berarti kan proses mentransmisikan itu, mempublikasikan itu selain undang-undang ITE memang di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu diatur. Itu ancamannya 4 tahun. Itu baik yang mentransmisikan maupun kepada yang melakukan perekaman. Terlebih-lebih kalau kemudian ditemukan ya tujuan melakukan perekaman itu ternyata melakukan pemerasan, melakukan ada tujuan lain yang merugikan korban. Nah itu ancamannya 6 tahun penjara lagi. Rawan gitu. Langsung saja mungkin. Iya, saya pikir gini ya, terhadap profesi dokter dulu. Tadi saya menanggapi dari Pak Reza bahwa bisa terjadi anomali yang sangat. Karena profesi dokter ini adalah profesi yang sebenarnya penjagaan marwah, etika, dan kompetensinya itu berlapis. Jadi bahkan termasuk salah satu profesi dengan sumpah yang paling tua yang kita kenal dengan Sumpah Hippocrates. Itu kalau kita Sumpah Hippocrates itu 400 tahun sebelum Masehi itu zaman kerajaan Romawi. Nah, kemudian diadopsi melalui Deklarasi Jenewa tahun 948, kemudian diatur di dalam peraturan nasional kita di tahun 60. Jadi ini sangat tua sekali. Ada 12 poin sumpah dokter terkini, tetapi menyangkut kasus yang kita bahas ini ada 4 perspektif. Jadi dokter itu pertama melindungi peri kemanusiaan. Yang kedua menjaga martabat dan susila itu sendiri. Bahkan disebut dalam sumpah nomor 2 itu harus bersusila. Jadi kalau tindakan ini asusila itu mengkhianati sumpah itu sendiri. Yang ketiga dia juga harus melindungi sisi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan perlindungan nyawa. Ini yang paling esensial. Dan yang keempat menyangkut profesi dan lingkungan kerja. Nah ini semua menyangkut yang kita bahas ini terjadi potensi pelanggaran terhadap sumpah. Itu sebab andai ada yang melakukan pelanggaran ini, maka sebenarnya ini anomali. Karena standar kompetensi termasuk etik profesi dan pembinaannya itu berlapis. Maka itu yang saya setuju dengan Pak Reza, ini bisa menjadi anomali. Tapi bisa menjadi fenomena gunung es, tentu semua harus dengan data. Kalau memang banyak kasus desas-desus di lapangan, tapi tidak dilaporkan. Nah dalam psikologi pelayanan kesehatan memang pasien itu biasanya ignorance. Dia tidak paham prosedur medis, konsekuensi dari tindakan medis, dan bagaimana tata laksana yang seharusnya. Atau mungkin takut, karena ini kan menyangkut masalah pelecehan seksual. Artinya mungkin para korban juga enggan untuk bercerita begitu, untuk melaporkan. Ya, tentu saja justru itu. Makanya yang harus kita lakukan ke depan, kita stop sekarang, gitu ya. Kita lakukan upaya pembenahan dan penguatan pencegahannya. Nah itu sebab di dalam, sebenarnya sudah diatur dalam prosedur tata laksana pelayanan kesehatan itu, tidak serta-merta terjadi. Apalagi kalau praktek itu dilakukan di vaskes. Karena vaskes itu punya prosedur, punya asuhan pelayanan medik, punya asuhan pelayanan keperawatan, kebidanan, dan seterusnya. Sesuai dengan profesional, siapa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Jadi ini berlapis. Nah terkait juga dengan CCTV tadi, yang perlu kita tekankan itu bukan bagian dari prosedur rekam medis. Maka kerahasiaan medis itu sangat tinggi kedudukannya. Kalau terjadi kebocoran informasi medis, ini bisa dilihat dari 2 aspek saja. Ini dari perspektif pasien yang punya hak atas informasi medis, atau memang pemilik rekam medis, itu adalah vaskes. Nah dari 2 sisi ini, penggunaannya seperti apa? Hanya 2 dimungkinkan, dari vaskes atau dari
pasien dan boleh dibuka kalau itu ada perintah hukum, pengadilan dan lainnya. Selebihnya itu bisa menjadi wacana yang kita bicarakan secara perspektif hukum. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, saya masih penasaran soal anomali apakah gunung es. Kalau anomali kan mungkin hanya satu yang berbeda mungkin ya, ada kelainan atau perbedaan mencolok begitu dari umumnya begitu. Tapi kalau ini dua dokter saat ini sudah di waktu yang berdekatan dan ternyata korbannya banyak, masih bisa kita bilang anomali. Bukankah ini bisa dikatakan gunung es sebetulnya? Nah, dengan demikian kita harus beringsut ini. Pembahasan tentang asumsi gunung es atau anomali jangan lagi berkutat pada angka atau data kuantitatif. Tapi kita harus meninjaunya dari perspektif kualitatif. Yang saya maksud adalah begini. Sejak Indonesia punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kita semua ini harus bersepakat bahwa kekerasan seksual sudah diposisikan sebagai kejahatan yang serius, kejahatan yang berat. Sehingga betapapun jumlahnya 1, 2, 1000, 4000 atau berapapun itu, ketika terjadi kasus kekerasan seksual harus sekali lagi disikapi sebagai kejahatan serius. Pelakunya kalau terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana itu harus dihukum berat. Nah, kalau kita kemudian memasukkan cara pikir kualitatif semacam ini, maka menurut saya selesai sudah. Berapapun jumlahnya, kita tidak lagi terlalu dipusingkan tentang hal itu, tapi ketika sudah terjadi peristiwa kekerasan seksual, terlebih dilakukan oleh oknum-oknum yang sepatutnya menyembuhkan, menyelamatkan, menyehatkan orang lain, pantas dihukum seberat-beratnya. Itu saja. Oke. Baik, nanti kita dalami lagi ya soal fenomena oknum dokter yang berani begitu melakukan aksi pelecehan di tempat prakteknya. Tapi sesaat lagi pemirsa, kita masih harus jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Saya mungkin ke Mas Hermawan terlebih dahulu ya. Mas Hermawan, ini yang perlu kita evaluasi. Ini nggak cuma dari sekedar pelaku dan klinik atau vaskesnya saja, tapi mungkin pengawasan dari Yankes mungkin atau dari Dinkes atau bahkan dari kementeriannya sendiri kita perlu perbaiki begitu ya. Anda melihatnya apa saja yang mungkin catatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah ataupun juga penyedia layanan kesehatan? Oke, jadi di internal vaskes, baik rumah sakit maupun klinik, itu sebenarnya ada proses yang sebenarnya rutin dilakukan, yaitu audit klinis kalau itu menyangkut tindakan klinis atau praktek layanan. Tapi juga ada yang menyangkut audit layanan apabila ada komplain, ketidakpuasan, dan juga keluhan dari pasien dan keluarga. Nah, dua-duanya ini di internal vaskes itu ada mekanisme. Itu sebab kalau dulu dikenal ada SPI istilahnya. Apa itu? Satuan Pengawas Internal kalau di rumah sakit. Tetapi sekarang itu lebih modern lagi. Bahkan ada komitenya. Jadi komite ini menjembatani antara prosedur fungsional klinis dengan juga tata laksana prosedur administrasi. Ini di internal. Tetapi apabila ada keluhan, komplain, atau bahkan laporan perbuatan asusila, kemudian terekspos di publik, itu kan salurannya banyak. Bisa ada yang melaporkan ke ombudsman, ada yang ke LBH, ada yang ke Dinkes kalau itu kaitannya dengan layanan kesehatan, bahkan ada yang begitu saja diekspos di media-media sosial. Nah, tentu saja ini kan harus disikapi. Di layanan kesehatan, pemantauan itu berjenjang. Dinas Kesehatan juga berperan. Ada Kabid atau Kasih, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan. Dia yang melakukan supervisi berkala atas prosedur layanannya. Tapi kalau ada prosedur administrasinya, diawasi juga oleh Kabid Yankes dan Kesmas. Prosedur itu berjenjang dan tentu saja harusnya hal-hal seperti ini tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang oknum melakukan tindakan. Berarti pengawasan kita sebelumnya? Kasus yang mana nih? Bandung atau kalau yang misalnya begitu? Kalau misalnya dengan mudah pelaku bisa beraksi di tempat ia berpraktik, artinya pengawasan selama ini tidak berjalan? Ya tentu saja dilihat pada level yang mana, internalnya pada level yang mana. Karena begini, di atas dokter itu ada supervisornya. Kalau di rumah sakit saya ambil contoh ada yang disebut dengan SMF, Satuan Medik Fungsional. Dokter apa nih? Spesialis apa? Dia punya kelompok, namanya SMF. Ada manajer dokternya di atasnya, gitu ya? Ada supervisi secara profesinya. Di atasnya lagi ada komite medis.
nanti akan menimbang secara prosedur klinis ini terlaksana atau ini disebut mal prosedur atau bahkan malpraktek dalam konteks yang bahasa publik umum gitu ya. Nah, hal ini harus dilihat pada level yang mana. Oke, yang tadi Anda runutkan mulai dari sampai ke Dinkes dan seterusnya sampai ke atas, berarti tidak berjalan fungsi pengawasan. Kalau kasus yang di Garut ini menjadi tantangan karena ini kejadian di dalam ruang praktek langsung ya, dan ini terekspos. Maka tadi sensitivitas dari Pak Vincent, video CCTV ini boleh atau tidak, itu menjadi pertanyaan pembuka. Karena itu di dalam ruang praktek, yang pasti itu bukan bagian dari prosedur rekam medis. Kalau dia bukan prosedur rekam medis, kenapa bisa ada video sementara informasi dan hubungan antara itu harus terrahasiakan. Oke, baik. Nah, itu satu perspektif. Dan itu berarti ada situasi dalam tata kelola klinik. Yang kedua, kalau klinik mendapatkan pengaduan dari pasien dan komplain, dia langsung melakukan audit terhadap dokter yang bersangkutan. Atau mungkin lemah dari pengaduan tersebut yang kemudian membuat oknum dokter bisa terus melakukan aksinya begitu? Itu harus ditelusur di mana saja tindakan yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan. Apakah selalu tindakan kriminal ini dilakukan di atau ada juga yang di tempat-tempat lain? Karena kalau kasus yang di Bandung, konon ada juga yang dilakukan di luar rumah sakit. Nah, maka itu kita harus lihat dulu aduan yang terjadi ini, seberapa jauh ini dilakukan. Apakah betul ini porsi terbesar di Yankes, ataukah memang kriminal murni karena niat buruk dan juga perilaku dari oknum dokternya. Gitu. Oke, Mas Vincent, kalau Mas Vincent sendiri melihat ini sanksi hukuman arahnya kemana? Apakah ada perberatan hukuman atau bagaimana? Kalau melihat dari dua kasus, apakah berbeda atau sama saja? Baik, saya pikir kalau soal kasus nanti kita lihat perkembangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan ya. Seperti apa dalam, tetapi ini kan dua orang ini adalah satu profesi yang sama gitu. Dan itu dilakukan dalam lingkungan dunia dia kerja gitu. Nah, ini nanti akan dilihat apakah memang hubungannya dia sebagai dokter dan pasien atau seperti apa. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana hak daripada korban ini benar-benar bisa terlindungi. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang TPDS ini ya, ini hak korban adalah hak penanganan, hak pelindungan dan hak pemulihan. Dan ini yang harus kita kawal bersama gitu. Bagaimana dalam penanganan ini betul-betul ditangani dengan secara proses-prosesnya, informasinya juga hak daripada korban ini bisa betul-betul terakomodir ya. Begitu pula dalam proses pelindungannya dan terutama dalam proses pemulihannya. Karena pemulihan ini berkaitan dengan rehabilitasi ya, berkaitan dengan restitusi. Jadi ini yang harus menjadi juga konsen. Dan tentu harapan kita ya, masyarakat ketika menjadi korban dalam pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini, ya harapan kita tidak perlu takut karena memang ini berkaitan dengan martabat seseorang ya, harga diri dan martabat seseorang, malu. Tetapi kejadian-kejadian seperti ini dengan ada korban yang berani, harapan kita tidak berasal dari sekedar video yang viral, tapi memang korban sendiri berinisiatif untuk melaporkan itu di di kepolisian misalnya. Nah, ini pelaku-pelaku tindak pidana pelecehan seksual ini, karena memang ini adalah tindak pidana yang sangat serius ya. Gitu. Jadi ini bisa terhentilah tidak hanya kepada profesi kedokteran, di semua sektor profesi ini bisa terjadi pelecehan seksual tersebut. Betul. Nah, ini yang kita tekankan juga mengedukasi masyarakat terutama yang untuk lebih berani korban bersuara, untuk berani ya? untuk bersuara. Untuk kan itu di kepolisian, jangan khawatir untuk memberikan efek jerat terutama betul, ya bagi pelaku ya Bang Vincent. Karena memang secara saya tambah ya, karena yang dikhawatirkan oleh korban ini adalah identitasnya ini terungkap. Nah, ini harus diperhatikan bahwa terhadap saksi dan korban itu wajib dilindungin. Tidak boleh diberitahukan, tidak boleh diekspos identitasnya. Nah, ini harus ada keberanian. Jadi jangan khawatir soal identitas tersebut. Sedikit terakhir mungkin ke Bang Reza, mungkin kalau tadi ada sedikit irisan terkait anomali dan memang untuk pembenahan sistem kesehatan di kita ini perlu pembenahan yang begitu besar dalam konteks pengawasan begitu, Bang Reza. Saya ingin mendudukan persoalan sebagai persoalan hukum.
Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana mengatasi masalah ini dengan dasar berpikir hukum, maka ada 4 dimensi yang semestinya harus dikelola secara simultan. Mulai dari preemptif, berarti bicara tentang edukasi etik, kedisiplinan, pelurusan jiwa korsa, dan sejenisnya. Dimensi preventif, memperbanyak CCTV, memperkuat pengawasan, mengaktifkan whistleblower system, dan sejenisnya. Represif, ini datangnya berupa sanksi, baik sanksi dari organisasi, sanksi pidana, ataupun sanksi sosial dari masyarakat. Dan yang keempat, rehabilitatif. Sebetulnya saya agak berat masuk ke dimensi yang keempat ini. Kenapa? Karena terus terang, mindset saya ini retributif. Jadi pelaku kekerasan seksual yang sudah memunculkan efek dahsyat penderitaan fisik, psikis, dan sosial pada korbannya, sepatutnya juga dibikin atau kan diberikan kesengsaraan yang sama. Tapi apa boleh buat? Saya harus konsekuen karena ada dimensi yang keempat rehabilitatif, maka barangkali kita juga harus berpikir tentang apa ini bentuk-bentuk intervensi, terapi, pengobatan atau sejenisnya yang harus kita kenakan kepada para pelaku. Sekiranya pelaku sebagaimana yang dikatakan oleh Polda Jabar mengidap kelainan seksual atau gangguan jiwa. Nah, hitung-hitungan di atas kertas, kalau 4 dimensi ini, saya ulangi, preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif, dikelola secara simultan, baik itu oleh otoritas kedokteran, oleh pemerintah, dan juga oleh masyarakat, maka patut kita berharap bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan seksual itu, terutama yang dilakukan oleh oknum dokter, sesuai konteks diskusi kita, akan bisa ditekan. Oke, baik. Mas Reza, kalau kata Mas Reza, seandainya kita diberikan akses, mungkin kita bisa langsung mengklasifikasikan apakah ini fenomena anomali ataupun gunung es. Tapi yang pasti kita harapkan juga kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya ya, Mas Reza, Mas Vincent, dan juga Mas Hermawan. Dan untuk para korban yang saat ini bermunculan di sosial media, mungkin lebih baik untuk memberikan atau membuat aduan, laporan ke polisi agar pelaku-pelaku bejat seperti ini bisa langsung. Terima kasih banyak narasumber kita pada pagi hari ini sudah hadir. Terima kasih. Stop kasusnya sampai di sini. Iya, stop kasusnya sampai di sini, betul. Sehat dan sukses selalu semua ya.